Pasca turunnya Soeharto pada 21 Mei 1998, beredar desas-desus bahwa Sejam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus Partai Komunis Indonesia itu masih hidup. Kabarnya ia tinggal di Florida, Amerika Serikat. Bahkan ada yang mengatakan Sejam dibuang ke Arab Saudi. Padahal, menurut versi pemerintahan Orde Baru, Sejam dihukum mati di Kepulauan Seribu pada 1986 bersama anggota Biro Khusus yang lain, Pono dan Bono. Seorang rohaniawan yang menampingi saat eksekusi itu mengatakan bahwa Sejam kebal peluru. Hingga akhirnya sang komandan regu tembak menempelkan pistol ke pelipis Sejam. Namun, ex-kolonel Latif tak percaya jika Sejam ditembak mati sebab ia melihat Sejam masih berada di penjara Cipinang pada 1990. Terlepas dari masih hidup atau tidak di PKI, Sejam Kamaruzaman bukanlah tokoh sembarangan. Ia adalah informan Aidit Ketua PKI. Posisinya dalam peristiwa Gerakan 30 September adalah penghubung antara pihak militer dengan PKI. Ia bersama Letnan Kolonel Untung, Kolonel Abdul Latif, Mayor Udara Sujono, dan Pono ikut dalam rapat-rapat rahasia sebelum peristiwa itu meletus. Menurut pengakuannya di persidangan, Sejam adalah intel PKI yang menjadi anggota PKI sejak 1949. Namun, nasib Sejam tak setragis Aidit yang mati ditembak tentara. Di sel, Sejam mendapatkan perlakuan khusus. Bahkan eksekusi hukuman mati terhadap Sejam baru dilakukan pada 1986. Mengapa Orde Baru begitu mengistimewakan Sejam? Ada hubungan apa antar Sejam dengan Soeharto? Sebelum peristiwa 30 September 1965 berlangsung, tidak banyak yang mengenal sosok misterius ini. Riwayat hidupnya pun tidak jelas. Konon ia pernah menjadi agen di Ponorogo dengan pangkat Letnan 1, ex-Laskar Gabungan Yogyakarta. Konon ia juga tahu rencana Amerika Serikat membereskan orang-orang komunis pada peristiwa 1948. Konon Sejam dekat dengan Soeharto sejak ikut dalam diskusi kelompok Patuk. Banyak sejarawan bilang Sejam adalah salah satu mata rantai yang hilang dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Ada juga yang berpendapat bahwa Sejam dan Soeharto berada dalam satu kelompok Patuk. Bahkan Sejam sendiri berada dalam pasukan Soeharto ketika serangan umum 1 Maret 1949. Yang lebih mengherankan, pada tahun 1950-an, Sejam sering datang dan menginap di rumah Soeharto di Yogyakarta. Selain itu, menurut Subandrio, Ketua Badan Pusat Intelijen, pada 1958 Sejam punya hubungan khusus dengan CIA. Sedangkan dalam arsip Belanda, Sejam tercatat sebagai Intel Rekomba Jawa Barat. Rekomba merupakan pemerintahan federal boneka Belanda. Apakah ini berarti Sejam pernah menjadi intel Belanda? Yang lebih mengejutkan adalah info yang menjelaskan bahwa Sejam adalah intelijen Kolonel Soeharto, Bapak Sekolah Komando dan Staf Angkatan Darat. Info ini terlepas dari benar atau salah, menarik untuk diselidiki. Sekolah Komando dan Staf Angkatan Darat merupakan sekolah bagi para perwira Angkatan Darat sebelum mereka terlibat dalam kekuasaan politik kenegaraan. Jika benar, Sejam memang menjadi intelnya Soeharto, besar kemungkinan Sejam tahu banyak tentang selak-seluk para perwira Angkatan Darat menjelang peristiwa Gerakan 30 September. Konon pula, Sekolah Komando Angkatan Darat adalah perpanjangan tangan CIA. Jika benar demikian, apakah Sejam juga intel CIA? Memang banyak desas-desus mengenai Sejam, namun belum satupun yang bisa menjelaskan siapa Sejam sesungguhnya. Dalam persidangan, ia justru begitu ngomong ke sana ke sini sehingga banyak orang yang terjeblos ke dalam penjara dan hukuman mati akibat omongan Sejam. Dari kesaksiannya, ia dinilai sebagai orang oportunis. Ia mengorbankan banyak orang untuk menyelamatkan diri sendiri dari hukuman mati. Penilaian itu yang menyebabkan banyak orang intens mempelajari Gerakan 30 September dan mencurigai kadar komunis yang dimiliki Sejam. Seberapa setiakah Sejam pada Aidit, dan apakah benar ia memang PKI? Jika ia memang PKI tulen, kenapa kesaksiannya justru memberatkan PKI? Kembali pada pertanyaan di awal, benarkah Sejam masih hidup hingga sekarang? Sebelum sampai pada jawaban itu, ada baiknya kita telusuri siapa Sejam sebenarnya.